Dan sudah bergabung bersama kami Wawan di kota Melbourne, Australia. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Apa kabar Wawan di sana? Selamat pagi. Iya, pagi. Bagaimana Pak puasa di Melbourne tahun ini? Puasa tahun ini jauh lebih bagus ya daripada tahun yang lalu karena semua sudah bisa dikatakan normal menurut saya. Artinya kalau kemarin kan kami sempat berbincang dengan warga negara Indonesia juga di New South Wales, sudah tidak ada restriksi. Yeah. Kalau di Melbourne sendiri apakah sama juga, sudah boleh tidak menggunakan masker, boleh berkumpul, misalnya bisa makan di restoran begitu? Iya, jadi hal-hal yang dulu sangat terbatas sekarang seperti masker sudah boleh tidak dipakai di mana-mana dan hanya di public transport. Terus mungkin di dalam mobil kalau ada taksi online, cuman di tempat-tempat yang tidak bisa social distancing itu disarankan untuk memakai masker. Jadi kalau untuk yang lain, resto semua sudah buka seperti normal. Baik. Wawan, kalau kita ingat begitu kan, kalau di Indonesia kan tradisi namanya buka bersama, kumpul, itu kan sangat kental ya di Ramadan. Apakah kalau di sana, ini ketika tahun ini sudah lebih luang begitu, bisa kumpul, bisa buka bersama? Ada Ramadan? rencana mungkin ya dengan WNI yang lain? Ya. Untuk buka puasa bersama sendiri tidak ada masalah di sini. Cuman memang tetap standar kesehatan kita tidak bisa sharing seperti piring, gelas dan lain-lain. Jadi harus mau tidak mau pakai yang sekali pakai. Jadi lebih ke situ saja. Tidak ada masalah untuk itu. Artinya juga seperti beribadah di masjid begitu sudah lancar ya Mas, sudah tidak ada lagi misalnya ada maksimum capacity 50% begitu? Masjid sekarang sudah masalah, masjid semua sudah dibuka normal, cuman kan di sini semua tempat ada kayak QR, jadi memang untuk checking semua harus ada check in check out. Nah, jadi biar in case ada yang kena gitu, tracknya lebih gampang. Karena yang paling susah kan ketika sudah masuk komunitas. Jadi biasanya seperti itu. Jadi tidak ada masalah sudah seperti itu. Oke, baik. Berarti artinya tetap dengan protokol ketat begitu ya. Tapi bagaimana orang di sana dan juga WNI tetap disiplin kah dalam menjalankannya? Ya, kalau masalah disiplin, Australia sangat disiplin. Baik dari warganya untuk mengikuti apa yang dikatakan pemerintah, mereka mengikuti semuanya. Dan kalaupun ada yang bandel sedikit, pemerintah juga sangat tegas untuk mendenda orang-orang yang tidak disiplin. Jadi ya nggak mau harus disiplin. Kalau di Indonesia ini kan menjalankan protokol kesehatan dan juga tracing, kemudian juga treatment ini berjalan paralel ya Mas Wawan dengan vaksinasi. Kalau di Australia bagaimana Mas vaksinasinya? Vaksinasi sekarang sekitar masih 1,6 juta kalau tidak salah. Ini sendiri memakai 2 vaksin yang disetujui pemerintah. Jadi ada Pfizer dan AstraZeneca. Untuk prosesnya, tahap-tahapnya saya pikir sama dengan tahap di negara-negara lain. Seperti tenaga kesehatan dulu, orang-orang yang umur lanjut, seperti itulah. Maksudnya prioritasnya masih kurang lebihnya sama dengan Indonesia. Oke. Artinya mungkin masih proses dan terus berjalan begitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masih, saya. Ya. Oke. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah juga, bagaimana sih sebetulnya menu berbuka dan sahur yang favorit WNI di sana? Iya, sama nggak dengan di sini? Kalau menu berbuka lebih variatif karena ada opsi untuk keluar karena restoran sudah buka. Jadi dan itu sangat variasinya sangat enak. Lepas kita bisa memasak sendiri, cuman kalau sahur kebanyakan kualitas sahur itu 10 hari pertama itu agak bermutu. Tapi menjelang di atas 10 hari ya itu udah agak kadang-kadang makanan semalam dimakan lagi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu.
Karena kan biasanya kalau kita selalu ada WhatsApp grup kayak gitu, biasanya saling share kayak gitu, mau makan apa sahur atau buka, itu kelihatan dari situ. Saling ngirimin juga nggak sih sesama WNI? Iya. Oh, iya, sering. Kan di sini kalau WNI kan ada budaya seperti itu. Kadang-kadang saya pulang sudah ada dikasih plastik di depan pintu, itu isinya lontong sayur seperti itu, sering sekali. Wow, ternyata lontong sayur nggak cuma ada di sini ya, di sana juga Sampai ke Australia. Tapi rasanya sama nggak Mas Wawan tuh sama lontong sayur di Indonesia? Rasanya cenderung sama karena semua barang untuk keperluan seperti itu bisa didapatkan di sini, ini tidak susah. Ini ada rencana nggak Mas untuk bertemu? Biasanya kan kalau di luar negeri itu ada acara halal bihalal kali ya, kalau Idul Fitri ya. Kalau di tengah masa pandemi tapi sudah mulai longgar begini, apa ada informasi soal berkumpul di KBRI? Di KBRI sendiri yang biasanya untuk buka puasa bersama yang dibuka untuk publik itu kebetulan hari malam dilaksanakan, cuma masih sangat terbatas. Jadi ada cuma perwakilan saja. Jadi untuk Idul Fitri saya belum tahu untuk itu. Tapi kalau kemungkinan ada komunitas-komunitas kecil pasti bikin. Cuman kan itu di outdoor aja lebih gampang. Oke. Nah Mas, ini kan salah satu isu kalau di Indonesia ya, yang sedang kita bahas adalah mudik. Karena memang tahun ini kembali ada pelarangan. Kalau di Australia buat WNI atau warga di sana, adakah mudik atau mobilitas antar kota begitu khusus pada Idul Fitri? Kalau mudik khusus Idul Fitri di sini specifically memang tidak ada. Cuman biasanya orang Indonesia sudah tahu kira-kira Lebaran tanggal berapa. Rata-rata karena kemungkinan besar tidak liburan, mereka sudah ambil cuti. Seperti saya contohnya, Lebaran kalau nggak salah kira-kira tanggal 13 dan seterusnya lah. Kita sudah jauh-jauh hari ambil cuti untuk melatong ke kota mana, seperti itu. Waktu keluarga atau kadang-kadang kita rame-rame bikin road trip kemana. Lebih seringnya seperti itu. Oh, jadi nggak melulu ke kota tertentu gitu ya? Ya, karena kan beberapa di state sendiri kan banyak opsi-opsi wisata yang sangat bervariasi menurut saya. Tapi nggak ada rencana untuk pulang ke Indonesia ya, Mas? Iya, pengen sebenarnya. Pengen ya? Terakhir kapan tuh? Selain tidak bisa, Australia kan kalau kita bisa keluar tidak bisa masuk lagi. Oh iya. Karena travel bubble ya? Karena hanya untuk kita tidak buka border untuk internasional. Kalaupun kita residen di sini, antrinya panjang. Oke, baik. Paling cepat kalau kita keluar itu 3 bulan baru bisa masuk lagi, itu paling cepat. Tetap harus menahan diri berarti ya, Mas? Iya. Oke, Mas, terakhir, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada WNI di Australia dan juga Indonesia, apalagi sudah ada pelonggaran, tapi apakah tetap harus protokol begitu kan? Pesan-pesan mungkin kepada keluarga di sini begitu? Ya, untuk Indonesia ya? Iya. Ya, saya pikir yang paling penting ya patuhi protokol kesehatan. Sekecil apapun itu, anjuran pemerintah dan harus diikuti kalau kita mau menyelesaikan masalah ini bersama. Dan jangan lupa makan sayur yang banyak. Makan sayur yang banyak. Itu sangat membantu. Baik. Imunitas ya. Imunitas ya. Karena kita juga pengen seperti Australia apalagi nih. di Indonesia kan sayur semua ada. Iya. Betul. Dan sangat enak. Baik. Semoga kita juga cepat-cepat menyusul Australia. Kemarin kita dapat cerita dari New South Wales sudah bebas, di Melbourne juga sudah bebas, sudah luar biasa. Iya. Karena ini adalah kedisiplinan dari warga dan juga pemerintahnya. Terima kasih Mas Wawan Inigo Hermawan, warga negara Indonesia di kota Melbourne, sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini.